Hari ini kembali lagi dengan saya Pak Ilham. Ya, kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia khususnya teks biografi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas teks biografi yang sebelumnya kalian pasti sudah pernah belajar teks biografi di SMP. Jadi teks biografi ini sudah kalian pelajari di kelas 7 kalau tidak kelas 8 di sekolah kalian dulu di SMP. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai apa itu teks biografi biar sama-sama ingat, biar sama-sama kita tahu nanti ke depannya untuk tugas-tugasnya juga enak. Nah, teks biografi kelas 10 semester 2. Nah, sebelumnya pernahkah kalian membaca teks biografi? Pasti pernah. Ya, di SMP pasti kalian sudah pernah membaca teks biografi mengenai tokoh idola kalian, mengenai guru kelas kalian, mengenai orang tua kalian, atau mengenai tokoh-tokoh inspiratif, pahlawan nasional ataupun yang lainnya. Ya, jadi ketika kalian membaca teks biografi pasti kalian tahu bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana riwayat pendidikannya, bagaimana pengalamannya, keluh kesahnya ketika beliau mulai dari nol sampai beliau sesukses sekarang misalnya. Nah, apa itu teks biografi? Nah, teks biografi merupakan bentuk teks yang berisi mengenai kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Atau menurut KBBI yaitu riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan menurut situs Kemendikbud itu biografi memuat identitas dan peristiwa yang dialami seseorang, termasuk karya dan penghargaan yang diterima dan permasalahan yang dihadapi. Jadi biografi itu adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain mengenai perjalanan hidupnya, mengenai pengalaman hidupnya, mengenai sesuatu yang ada atau selama perjalanan hidupnya, seperti itu. Fungsinya apa, Pak? Kita belajar teks biografi. Nah, fungsinya kita belajar teks biografi yaitu memperkaya wawasan atau menambah informasi, ya, sebagai contoh agar dapat menjalani kehidupan dengan baik, bermanfaat, bisa memotivasi kita agar kenapa sih orang ini bisa seperti itu? Kenapa sih orang ini bisa sesukses itu? Ketika kita membaca biografinya, ternyata beliau ini perjuangannya seperti ini. Beliau ini susah payahnya seperti ini sampai sukses sekarang. Jadi ada motivasi, ada inspirasi tersendiri. Itu manfaatnya. Nah, kemudian ciri-cirinya. Nah, apakah terlalu cepat? Tidak ya. Ciri-ciri teks biografi itu ada 3. Ya, ingat-ingat. Yang pertama itu bersifat fakta. Jadi semua informasi dari teks biografi itu bersifat fakta. Entah itu penulis dapatnya sumber informasi itu dari wawancara, observasi, atau dari membaca buku, dari observasi orang tersebut, atau dari keluarga terdekat. Ya, yang jelas biografi harus memuat fakta mengenai tokoh yang akan ditulis dalam bentuk naratif atau cerita paragraf. Kemudian struktur teks yang jelas. Ya, jadi ketika kita menulis teks biografi itu strukturnya harus jelas, tidak boleh dibolak-balik. Ya, biasanya kalau kita menulis teks biografi itu alurnya maju, mulai dari beliau lahir, kemudian mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian bagaimana meniti karirnya, bagaimana suksesnya seperti itu maju, atau bisa jadi flashback, alur mundur. Ya, jadi kenapa dia sukses? Ternyata ceritanya seperti ini. Jadi struktur yang jelas. Kemudian yang ketiga itu bahasa yang lugas. Apa yang itu di bahasa yang lugas adalah teks biografi yang ditulis itu menggunakan bahasa yang jelas, lugas, tidak terlalu memakai ungkapan. Jadi karena sifatnya informatif, tidak banyak kalimat yang menggunakan majas atau makna kiasan. Semuanya informatif, semuanya denotatif, semuanya tidak bertele-tele, langsung to the point seperti itu. Ya, jadi cirinya ada 3, bersifat atau memuat fakta, strukturnya harus jelas, dan bahasanya yang lugas.
seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh tokoh idola kita, ya. Tokoh idola kita bukan sih, tokoh idola anak sekarang ya. Tidak harus sama dengan yang saya berikan. Ya, misalnya itu ada Kartini, salah satu tokoh atau pahlawan nasional yang sering kali kita baca, apalagi anak-anak cewek biasanya bagaimana seorang Ibu Kartini menjadi salah satu pahlawan emansipasi wanita. Kemudian ada Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang sebelumnya wali kota Bandung, bagaimana track recordnya dari kuliahnya, bagaimana di luar negeri, bagaimana menjadi arsitek, dan sekarang menjadi orang yang ya lumayan aktif di sosial media. Ya, jadi kita pasti nge-follow Pak Kamil meskipun kita gubernurnya Bukoviva, karena beliau kuliahnya yang lucu-lucu dan sangat inspiratif. Kemudian ada Arif Muhammad, influencer, pebisnis, youtuber, semuanya siapa yang tidak mengenal dia. Kemudian ada Han Ji Pyong, Kim Seon yang kemarin drakornya lagi booming, startup. Jadi ya, tokoh-tokoh seperti ini yang bisa menjadi inspirasi kalian menulis teks biografi. Tokoh-tokoh yang memang ada jalan ceritanya, ada bagaimana dia perjuangannya seperti itu, ya. Nah, apa saja sih struktur teks biografi? Ya, tadi kita sudah membahas teks biografi, manfaatnya, pengertiannya, ciri-cirinya. Nah, sekarang ada strukturnya. Nah, struktur teks biografi ini adalah bagaimana struktur ini harus jelas, harus urut, harus kronologis, ya. Yang pertama ada orientasi. Orientasi dari teks biografi ini sendiri diawali dengan pengenalan tokoh secara umum, ya. Pengenalan tokoh secara umum mulai dari nama, tempat tanggal lahir, kemudian latar belakang keluarga, dan seterusnya. Jadi misalkan Muhammad Ilham Ar-Rasyad lahir di Mojokerto pada tanggal 16 Januari 1994. Ia lahir dari pasangan siapa dan siapa, seperti itu. Jadi mulai dari identitas secara umum tokoh, ya. Yang kedua, ini meliputi kejadian penting. Nah, kejadian penting ini mengenai urutan struktur kehidupan tokoh yang akan ditulis. Nah, biasanya pada bagian ini tuh menjelaskan mulai dari riwayat pendidikan, kemudian prestasi yang pernah diraih, bahkan mengenai suka duka yang dialami tokoh dan bagaimana bisa menjadi seperti sekarang ini. Jadi kalau misalkan kalian pernah membaca teks biografi pasti mengetahui di paragraf kedua atau ketiga bahkan kita lihat SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, kemudian pengalaman organisasinya apa saja, prestasi yang pernah diraih apa aja, keluh kesah ketika dia berjuang dulu bagaimana, itu ada di kejadian penting. Kemudian yang ketiga ada reorientasi. Nah, reorientasi ini sifatnya sunnah, boleh ada boleh tidak. Apa sih reorientasi itu? Nah, reorientasi itulah pandangan penulis terhadap apa yang ditulis, ya, mengenai pandangan atau kesimpulan penulis terhadap tokoh tersebut. Ya, misalnya saya menulis Raffi Ahmad. Misal, kenapa saya menulis Raffi Ahmad? Pasti saya ada sesuatu yang menarik dari Raffi Ahmad, pandangan saya kepada Raffi Ahmad, karena beliau adalah sosok yang menginspirasi, influencer, dan sangat berpengaruh di dunia entertain saat ini, karena beliau seterusnya. Tapi itu balik lagi, sifatnya tidak wajib. Jadi yang ada tiga strukturnya: orientasi, kejadian penting, reorientasi. Ya, ingat-ingat. Kaidah bahasa. Kaidah bahasa itu ciri bahasa atau bahasa yang digunakan di teks biografi. Ada 5. Apa aja nih ada 5? Ya, 5 ini yang pertama ada konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi itu kata hubung yang menghubungkan antar kalimat, antar paragraf, antar kata. Nah, biasanya konjungsi temporal karena kita menjelaskan tentang kronologis, ada lalu, selanjutnya, kemudian, tapi ya tidak dipungkiri ada dan, tetapi, yang, dan seterusnya. Jadi konjungsi ini pasti ada di setiap kalimat atau kata ataupun paragraf. Kemudian yang kedua ada kata ganti, pronomina, kata ganti tunggal ia atau dia atau beliau. Jadi
ketika kita menulis teks biografi, kita tidak mungkin menyebutkan nama orang itu dari awal sampai akhir menyebutkan nama. Misalnya tadi saya menyebutkan Raffi Ahmad, Raffi Ahmad, nggak mungkin. Pasti kita mengganti dengan kata iya, dia, atau beliau, dan seterusnya. Nah, beliau ini biasanya yang lebih tua. Kadang-kadang kita membahas Pak Ridwan Kamil, Ibu Risma, Pak Jokowi, dan seterusnya. Itu kita pakai mengganti beliau. Sedangkan kalau misalnya kita artis Korea atau artis-artis yang memang tidak jauh usianya dengan kita, ya kita pakai iya atau dia sudah cukup. Kemudian ada yang ketiga, kata sifat atau adjektiva. Karena kita menjelaskan seseorang, menjelaskan seseorang, menceritakan seseorang, pasti ada sifat yang dimiliki oleh tokoh yang kita bahas itu tadi, yang diceritakan kepada pembaca. Entah itu dia rajin, ulet, suka menolong, ya, sifat-sifat seperti itu yang nanti dijelaskan di teks biografi. Kemudian ada kata kerja. Kata keterangan dulu. Nah, di teks biografi itu banyak sekali ada yang namanya urut angka ataupun tahun ataupun tanggal. Nah, keterangan ini ada waktu dan tempat. Waktu ketika dia SD tahun berapa, ketika dia lulus pertama tahun berapa, ketika prestasi pertama tahun berapa, itu pasti ada lahir tahun berapa. Kemudian ada tempat bagaimana dia mulai dari nol, merantau di A, di kota B, di kota C, dan seterusnya. Jadi keterangan tempat dan waktu itu pasti ada di teks biografi. Yang kelima itu kata kerja, berhubungan dengan perbuatan fisik oleh tokoh, ya. Berjuang, bekerja keras, bersekolah, membanding ulang, ya pokoknya kata kerja. Jadi ada 5 kaidah bahasa, diingat-ingat ya. Ada konjungsi, ada pronomina, kata ganti, ada kata sifat, kemudian ada kata keterangan dan kata kerja. Ada 5, diingat-ingat ya. Nah, Pak, bedanya biografi dengan autobiografi apa, Pak? Nah, kalau biografi itu kan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan kalau autobiografi itu riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Ya, paham ya? Jadi kalau autobiografi itu saya menulis biografi saya sendiri atau biodata saya sendiri. Kalau biografi berarti biodata saya ditulis oleh orang lain. Paham ya? Raffi Ahmad saya tulis, berarti itu adalah biografi Raffi Ahmad. Kalau Raffi Ahmad menulis perjalanan hidup dia sendiri, berarti itu autobiografi. Intinya seperti itu ya. Cukup mudah materi biografi ini ya. Tadi ciri-cirinya ada 3. Kemudian masih ingat kan ya apa aja? Kalimat fakta atau memuat fakta, kemudian strukturnya yang jelas, kemudian yang ketiga bahasanya yang lugas ya. Kemudian ada strukturnya ada 3, orientasi, kejadian penting, kemudian ada reorientasi. Kaidah bahasanya ada 5. Apa aja? Kata hubung, konjungsi, kemudian ada apa? Kata ganti, pronomina, ada kata kerja, ada kata keterangan, dan ada kata sifat. Ya, ingat-ingat. Nah, ini ada 4 soal singkat. Silakan dijawab di kolom komentar. Ya, di kolom komentar tulis nama, kelas, nomor absen. Nggak usah lihat di internet. Ya, jadi kalian pasti punya satu tokoh atau beberapa tokoh. Pilih satu aja tokoh inspiratif yang sekiranya kalian sudah paham benar dengan tokoh itu. Pertanyaan pertama, siapa nama tokoh idolamu dan jelaskan sedikit mengenai identitasnya. Ya, mengapa kamu mengidolakan? Saya mengidolakan Cristiano Ronaldo. Mengenai sedikit identitasnya, ia lahir di Portugal, kemudian bagaimana, sedikit saja. Kemudian yang kedua, menurut kamu hal apa yang menarik dari tokoh tersebut? Ya, jadi kamu menyukai seseorang atau mengidolakan seseorang, pasti ada sesuatu yang membuat kamu tertarik, spesial. Apa itu? Silakan dijelaskan. Nomor 2. Dan nomor 3, adakah permasalahan sulit yang pernah dihadapi atau dijalani tokoh tersebut?
ya. Jadi adakah permasalahan atau keluh kesah, jadi ketika dia sampai sekarang di sukses, bagaimana perjalanannya, adakah sesuatu yang memang susah di hidupnya? Kalau ada silakan diceritakan, kalau tidak ya dijawab tidak ada. Nah, seperti itu. Biasanya kalau top orang-orang hebat itu pasti pernah merasakan yang namanya dibawa, pernah merasakan yang namanya kesulitan, seperti itu. Yang keempat, hal apakah yang dapat kamu teladani dari tokoh tersebut? Ya, yang keempat, kenapa kamu mengidolakan dia, dan apa yang sih yang bisa kita tiru, apa sih yang kita bisa pelajari dari tokoh tersebut? Ya, silakan dijawab, taruh di kolom komentar, nanti akan saya koreksi satu persatu. Boleh siapapun itu, ya. Yang jelas di nomor 1 itu sebutkan nama dan sebutkan sedikit. Jadi misalkan saya nggak tahu, itu jadi tahu, oh ternyata ini tuh pahlawan, oh ini ternyata gurunya di SMP, oh ini adalah guru ngajinya yang selalu menginspirasinya, nah terus bebas, ya. Gitu aja. Mungkin sedikit mengenai pembelajaran biografi di awal ini, videonya cukup sampai sini saja. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, kita bahas hari ini, bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk selebihnya, kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya kurang lebihnya seperti ini. Terima kasih.